Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan praktikum desain grafis ya. Kali ini kita akan belajar tentang masking dan adjustment layer di Photoshop. Nah, ini kita udah buka Photoshopnya buat apa ya? Buat prelude ya, buat intro. Kita buka lagi file bebek yang kemarin. Jadi si maksud dari si masking ya, masking itu pada intinya kayak topeng gitu ya, kayak mask gitu ya. Ketika kita pakai topeng itu kan sebenarnya kita menutupi sebagian wajah kita. Misalkan topengnya cuma yang ada di mata, berarti kita kan nutupin bagian mata. Tapi untuk matanya sendiri ya, bola mata dan kelopak itu kan ya nggak ketutupan ya. Kalau ditutupin ya sama aja, kita nggak bisa lihat. Terus kalau topeng yang secara keseluruhan itu sama aja, kita nutupin bagian hidung, bagian mulut, dan yang ditampilkan hanyalah bagian mata. Nah, kurang lebih masking itu konsepnya sama seperti itu ya. Nah, untuk di Photoshop sendiri, masking ini tuh bisa kalian pakai buat apa ya, semacam seleksi juga. Nah, misalkan kayak gini. Ini kita kemarin udah tahu ya pakai tool selection apapun nih ya yang kalian mau pakai nih buat di tool selection. Misalkan ini kita seleksi seperti ini. Nah, masking itu letaknya ada di sini. Nah, jadi bagian layers, kemudian nanti di sini ya di bawah ini ada namanya add a mask. Jadi kayak topeng gitu ya. Kalau ini kita klik, nah nanti di sini dia akan bolong. Jadi kalau kita mainannya pakai mask ini, nggak perlu kita ilangin gemboknya pun kita udah bisa langsung otomatis ya, dia bisa ke edit kayak gitu. Nah, kenapa yang bolong adalah bagian bebeknya ya, kita Ctrl Z lagi. Karena yang di yang kita seleksi ya, yang kita seleksi itu hitungannya adalah bagian backgroundnya. Nah, jadi kalau kalian lihat ada titik-titik di sini, kemudian di bebeknya meskipun dia juga ada titik-titik, tapi ini yang keseleksi adalah area bagian background. Jadi ketika kita klik max, dia malah bolong, bebeknya yang hilang. Nah, beda cerita kalau kita inverse. Nah, dulu pernah gak nih di SMA, SMK dapat pelajaran matematika namanya inverse ya. Inverse itu artinya berkebalikan. Kita balik. Sama juga kayak seleksi ini kita bisa balik. Kita bisa balik lewat select kemudian inverse. Sini kalau kelihatannya select kemudian inverse, atau shortcutnya bisa shift control plus I. Nah, kalau kita klik inverse-nya ini, nah bisa kelihatan ya, yang berbeda adalah seleksinya akan pindah hanya di bagian bebeknya aja. Nah, ketika kita klik max-nya, yang hilang atau yang ditutupin adalah bagian background-nya. Jadi yang tampil adalah bebeknya. Oke. Nah, kalau kita udah mainan pakai max, otomatis nanti di sini dia akan muncul kayak satu tampilan lagi. Ada yang tampilan hitam, ada yang tampilan putih. Putih itu adalah area yang akan ditampilkan. Hitam itu adalah area yang disembunyikan. Ya, jadi sebenarnya backgroundnya ini masih ada, cuma kita sembunyiin aja. Ya, jadi itu untuk pengantar ke masking. Di video selanjutnya kita akan coba ya tools masking ini untuk jadi seleksi, untuk seleksi rambut. Ini kan seleksi rambut agak susah ya, kalau kayak saya pakai kerudung gampang, tapi kalau orang yang nggak pakai kerudung mau seleksi rambut dan rambutnya biasanya acak-acakan, atau kita punya footage foto yang mau dibikin mau dibikin sinematik banget gitu ya, ngedit bagian rambut susah. Nah, ini kita bisa pakai cara ini. Oke. Kita lanjut di video yang kedua ya.